Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan Perikanan serta kinerja di sektor kelautan dan perikanan. Dan untuk siang hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Dirjen dan Ibu Kepala Badan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, nanti akan kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab terkait dengan materi yang akan dikonferensi perskan hari ini. Isnati para badan mutu dan Mas Didi, sekarang saya banggakan dan selalu saya cintai para rekan media. Jadi hari ini kami akan melaporkan capaian kinerja kami di lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, dan kami melangkah ini salah satunya adalah untuk mendukung bagaimana kesiapan kita semua atau kami semua di lingkup KKP dalam rangka mendukung kebijakan swasembada pangan, kemudian hilirisasi, dan juga mendukung program prioritas makan bergizi gratis. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari yang akan saya laporkan, pertama terkait dengan penguatan dari pemasaran hasil perikanan. Pemasaran hasil perikanan yang kita dapatkan di tahun 2024 bahwa kinerja ekspor hasil perikanan Indonesia pada periode Januari hingga Oktober tahun 2024 itu pada saat ini tercatat per bulan Oktober itu adalah 4,81 juta US. Ini adalah mengalami peningkatan pada tahun yang sama, pada periode yang sama, dan kami berharap di akhir tahun atau nanti tercatat sampai bulan Desember itu bisa mencapai lebih dari angka 5. Nah, sementara negara tujuan 5 besar itu adalah Amerika, itu adalah 1,56 miliar, kemudian disusul oleh China 0,99 miliar, kemudian ASEAN, Jepang, dan negara mengikuti beberapa expo yang sifatnya internasional, baik di Boston, di Barcelona, kemudian juga ada pertemuan expo internasional di GCC di Jakarta, dan pameran expo juga dilakukan di SPSD dan semuanya. Dari expo yang kami ikuti melibatkan semua pelaku usaha yang telah kami kurasi, itu terjadi konstruksi transaksi itu 50,03 juta US. Ini adalah satu capaian realisasi kontrak dagang yang sudah berlangsung selama Expo. Jadi selama Expo ini para pelaku usaha yang mengikuti Expo tersebut melakukan satu komunikasi dagang dengan mitra-mitranya, dan capaian dari Expo yang kami lakukan itu adalah 50,03 juta US. Indonesia terkait dengan ikan hias itu mengalami satu peningkatan kinerja yang cukup bagus, bahwa selama 2 tahun terakhir Indonesia adalah negara eksportir ikan hias nomor 2 di dunia. Ini tren ini semoga menjadi salah satu sumber dari devisa negara. Ikan hias Indonesia sudah mendapatkan satu pasar tersendiri, satu pasar yang semakin besar di tingkat internasional. Bapak sekalian, teman-teman semua, para media, kami seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kami sudah berusaha menyusun bahwa untuk meningkatkan kinerja pemasaran, kemudian menganalisa pasar dan semuanya, kami memiliki atau telah membangun market intelligence. Dari berdasarkan hasil dari market intelligence ini, itu adalah satu, untuk kita lihat potensial pasar, jadi positioning Indonesia di mana. Jadi kalau bisa mungkin Mas Mardianto bisa didemokan sembari melihat ini, bahwa untuk pasar Amerika ini untuk tuna, itu bahwa di kita di posisi Indonesia di pasar tuna di Amerika adalah nomor 3 dengan share-nya adalah 12,24 Nah, sementara proyeksi permintaan di tahun 2025 itu adalah 382.000 ton. Jadi ada kenaikan permintaan sekitar 19%. Dari bentuk tersebut, maka produk unggulan yang diterima di sana atau diperlukan atau di pasar sana itu adalah mutu besar. Nah, informasi semacam ini nanti kami akan sampaikan kepada para pelaku usaha. Di tahun 2025 di Amerika contohnya untuk tuna itu ada kebutuhan pasar sekian.
dan untuk komoditasnya seperti apa, kode HS yang sedang berkembang pasar di sana apa. Nah, ini adalah informasi yang selalu akan kami informasikan pada pelaku usaha. Ini untuk meningkatkan bagaimana kinerja ekspor ke depannya. Salah satu tools yang ada yang kami kembangkan. Nanti tools ini akan kami selalu tingkatkan kemampuannya. Contoh lagi di Uni Eropa untuk tuna. Nilai tuna sekarang di tahun ini adalah kita share-nya itu 2,33%, masih kecil di sini. Ya. Nah, namun posisi kita 13. Kami berdua ini berusaha untuk meningkatkan pasar untuk penetrasi ke Eropa. Dengan kondisi salah satu tantangannya begitu kita lihat itu, maka nanti kami akan berusaha menguraikan hal-hal pasti yang harus kita selesaikan sehingga pasar itu akan semakin terbuka. Kami berusaha dari meningkatkan 13 mungkin bisa naik 10 besar dan semuanya. Ini adalah upaya kami dari Direktur Pengetahuan Saing dan Badan Mutu itu saling berkomunikasi. Kira-kira apa yang harus kita uraikan, apa yang kita harus selesaikan, kita carikan solusi bersama. Tuna di Jepang, tadi sana share posisinya adalah di posisi nomor 4, ya. Kemudian 8,77%. Sementara permintaan tahun 2025 diprediksi adalah 241.000 ton, naik 4%. Nah, kita seharusnya dari potensi kenaikan ini dan bisa merebut pasar yang lainnya lagi. Demikian juga tilapia dan semua. Jadi ini adalah bagian dari hasil analisa yang pemantauan kami dari market intelligence. Di Amerika untuk tilapia itu share-nya itu kita 8,32 ya, persen. Sementara posisi daripada eksportir ke sana adalah posisi nomor 3. Tahun 2025 juga demikian, nilainya akan naik, diprediksi naik 14%. Nah, ini pasti nanti dari Indonesia, para pelaku baik untuk para pengolah, kemudian pembudidaya, ini merupakan satu informasi yang sebenarnya menjadi bagian bagaimana kita kemudian menerjemahkan sebagai strategi untuk dapat masuk pasar tersebut atau merebut pasar ini. Demikian teman-teman, ini sebagai gambaran apa yang kita lakukan, kami lakukan bersama terkait dengan upaya-upaya selain melalui Expo, kemudian melalui bagaimana produk-produk ini kita standarisasi melalui SNI, kemudian upaya-upaya dari Badan Mutu nanti disampaikan oleh Kepala Badan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Inovasi ini adalah kemudian hal berikutnya yang kami lakukan adalah bagaimana sekarang untuk menyambut, mendukung pelaksanaan dari program makan bergizi gratis. Ya. Salah satu kebutuhannya yang cukup besar dan selalu ada adalah protein. Kami mempromosikan protein, ya, ikan sebagai salah satu protein strategis untuk pemenuhan atau implementasi dari makan bergizi gratis ini. Jadi kami bersama seluruh unit eselon 1, ya, utama kami itu adalah bagaimana mempromosikan menu-menu ikan kepada anak-anak sekolah, kepada posyandu, jadi semuanya. Nah, kami promosikan ini, kami kenalkan, dan terakhir pada waktu peringatan Hari Nusantara, kami bersama Badan Gizi Nasional sudah melakukan implementasi untuk penyediaan di 25 sekolah di Bitung, ya, dan di beberapa tempat lain, ada 40 sekolah totalnya di kami dari program kami dari Badan SDM juga ada program itu di tanggal 12-nya. Jadi kami sudah langsung dengan BGN, PDS dengan BGN di dapur BGN yang menyediakan ini, karena satu dapur itu nanti pada radius tertentu untuk melayani sekolah tertentu kami sudah dicobakan. Jadi mereka istilahnya SPPG, ya, Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi atau Penambah Gizi, ya. Nanti mau dicek singkatannya, tapi mereka singkatan SPPG. Tanggal 13 kami mengimplementasikan 22.000 lebih paket untuk anak sekolah, ya. Jadi memperkenalkan dengan mekanisme apa yang sudah dirancang dan akan diterapkan di masing-masing SPPG. Kemudian berikutnya kami juga kampanye protein ikan tetap bersama anggota dewan sebagai ikan, dan itu adalah bagian upaya kami. Nah, hal yang lain lanjut, itu adalah bagaimana kita sekarang menyiapkan para pelaku usaha hasil perikanan, baik itu adalah perikanan tangkap, pengolah dan semuanya kami kawal. Kemudian kami terutama yang untuk para pengolah ini yang kami registrasi Kepala Badan, nanti modulnya juga percepatannya juga kita akan percepat lagi. Kami sudah mengidentifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi kepada mereka untuk segera mendaftar di mitra.bgn.id, karena adalah
salah satu dari mekanisme untuk pengadaan di masing-masing dapur tersebut. Jadi kami mendorong ke sana, ini prosesnya masih berkembang, kami umumkan sekarang sudah 44, kami tiap hari kami pantau dan kami dorong, kami ingatkan supaya semua para pelaku usaha yang memiliki produk yang sudah terstandarisasi itu segera mendaftarkan sebagai mitra BGN. Nanti dapur ini akan membeli langsung kepada pelaku usaha ini, pada pelaku UPI ini. Nah, kami mendampingi, memfasilitasi kalau mereka ada kendala, kami ada petugas call center untuk memberikan layanan tersebut. Lanjut. Penguatan pengolahan hasil perikanan. Ya. Upaya kami satu bahwa di Serai memiliki jajaran untuk pembina mutu se-Indonesia itu ada 1078 di seluruh Indonesia. Tugasnya ini adalah mendampingi para pelaku usaha dalam pengolah ya, supaya melakukan pengolahan secara standar dan layak dan aman konsumsi ya. Kemudian di tim pengolahan ini juga sudah menyiapkan katalog para UPI, para pelaku usaha dengan produk-produknya yang sudah kami klasifikasikan, dari produknya juga kami klasifikasikan di mana wilayah arbitrasinya. Ini adalah bagian dari informasi kami, dukungan kami, sehingga para pelaku usaha atau pemilik itu dapat dikenal, dideteksi oleh para ketua SPPG, dapur-dapur dari BGN, sehingga kalau mereka memerlukan kebutuhan dari protein ikan atau produk-produk perikanan, inilah kontak yang bisa dikontak. Ini yang sudah kami sampaikan, dan ini juga dari dicetak maupun secara digital sudah kami sampaikan. Kemudian peningkatan sarana prasarana pasca panen, kami juga mendukung kepada arah-arah titik-titik di SPPG tadi. Dan berikutnya adalah SNI juga sudah kami terbitkan ya, untuk mendukung bahwa kelayakan dari produk ini memenuhi syarat standar nasional. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, hilirisasi. Kata kunci hilirisasi adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut atau manfaatkan yang selama ini kurang termanfaatkan. Potensi yang cukup besar itu adalah salah satunya yang kami lihat dan sedang kami dalami, kami koordinasikan dengan para pelaku usaha, dan kami juga ingin membuat ekosistem bagaimana memanfaatkan limbah dari pengolahan udang yang akan dibangun menjadi chitin dan chitosan, atau dibuat menjadi chitin chitosan. Adalah satu produk untuk kosmetik ya. Sementara ini kami targetkan beberapa waktu tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita sudah mampu mengurangi importasi dari chitin chitosan. Karena selama ini produk ini tidak terbangun ya. Mungkin salah satunya dari penguatan adalah bagaimana membuat ekosistem sehingga limbah-limbah pengolahan udang ini bisa terkumpul, kemudian membentuk satu UPI di sana yang mempunyai pasokan secara kontinu untuk bahan bakunya. Yang lain itu adalah bagaimana meningkatkan dari produk rumput laut, olahan rumput laut itu menjadi biofertilizer ya, sebagai penguat untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pupuk. Jadi kami sebutkan biofertilizer ya. Sementara adalah yang ada di tahun 2029 itu kami targetkan ada 20, dengan target itu adalah 920.000 ton. Kalau kita lihat dari total kebutuhan pupuk nasional sekitar 13 juta dan sudah terpenuhi nasional berarti 6,5 juta, makanya menjadi satu kesempatan untuk mendapatkan penguatan untuk kebutuhan pupuk nasional. Lanjut. Penguatan logistik. Jadi secara singkat nanti ada sampaikan untuk menguraikan ya penguatan dari logistik dari terutama dari zona-zona timur ke pusat penguatan sentra di Jawa, maka kami membuka satu kesempatan komunikasi dengan para pelaku usaha pengangkutan ikan, dengan para pemilik ikan. Ini yang sudah terbuka adalah Morote ke Bitung, kemudian juga kapal-kapal angkut dari keluarga Jawa ke Probolinggo, ya. Dan ini semua adalah B2B antara pemilik ikan, para nelayan, dan juga dengan para pemilik kapal angkut. Nah, kami memantau tata kelolanya supaya tidak ada terjadi penumpukan jalur yang padat, ada yang jalur yang kosong. Kami sedang tata ini sehingga merupakan bagian dari upaya kami kita semua untuk memperlancar dari distribusi ikan. Kemudian ruang lingkup kerjasama sudah disampaikan adalah pendampingan, distribusi dan semuanya ini sedang kami lakukan. Untuk titik-titik yang lain juga sedang kami analisa bagaimana memperlancar kinerja atau memperkuat kinerja distribusi ikan. Lanjut. Bapak sekalian, teman-teman media,
Cold storage merupakan bagian dari penting bagaimana mempertahankan kualitas ikan. Ya, hasil identifikasi kami di tahun 2024 ini terdapat 2.110 unit yang ada di nasional. Tersebar, ya. Ini by address, pemiliknya pemerintah atau swasta kami identifikasi semua. Kemudian dari CS ini kami mengembangkan untuk memantau stoknya. Kami cobakan di tahun ini, kami sudah dapat data perharinya tiap hari untuk akses langsung di 107 unit. Kami akan mengembangkan di tahun berikutnya untuk supaya ini semakin banyak. Sehingga kita ketahui di mana ikan-ikan itu disimpan dan jenis ikannya apa, volumenya berapa, oleh gudang siapa, dan masing-masing CS itu by address termasuk foto dan fasilitas dari CS-nya kami dokumentasikan. Ya. Lanjut. Penguatan pemberdayaan usaha dan investasi. Itu adalah realisasi tahun ini, di bulan Oktober realisasinya sudah mencapai 7,9 triliun ya. Kalau nilainya, triliun rupiah. Nah, kondisi ini realisasi yang paling banyak di bidang usaha hasil perikanan adalah pengolahan. Itu 2,63 ya. Kemudian disusul oleh budidaya, kemudian disusul lagi oleh perdagangan. Inilah potret dari realisasi investasi tahun 2024. Lokasi investasi yang menjadi tempat tujuan utama oleh para investor dari Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat. Kemudian negara investornya, kalau tiga besarnya adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Malaysia, kemudian disusul oleh Singapura. Ini kondisi dari investasi. Lanjut. Secara singkat juga kami laporkan bagaimana kami mendampingi para UMKM naik kelas. Selanjutnya Mas, Mbak. Nah, ini pelaku usaha. Nah, dari kondisi ini maka kami juga salah satunya adalah mempertemukan antara pemilik ide inovator dengan para investor. Ini yang sudah kami lakukan dari Blue Camp Economic Entrepreneurship Bootcamp. Ini kami merupakan bagian upaya kami untuk menggabungkan, membuat satu sistem usaha bisnis antara pelaku usaha dan investor. Ini juga kami lakukan. Lanjut. UMKM naik kelas itu juga bagian dari program kami untuk menyiapkan ini untuk mendukung program ke depan swasembada pangan, hilirisasi dan juga makan bergizi gratis. Itu adalah bagaimana UMKM dari 600 yang identifikasi yang belum ber-SKP berapa dan semua kami kawal. Dan ini adalah hasilnya. Nanti berikutnya adalah ke Ibu Kepala Badan untuk mendukung bagaimana kalau nilainya dari grade B ke grade A. Karena kami tugas kami adalah merekomendasi. Kerjasama antar unit satu merupakan salah satu kunci kesuksesan dari program-program ini. Program KKP tidak lepas dari kerjasama yang sangat erat. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi terakhir ya, bahwa salah satu yang menjadi tugas kami ya, itu adalah memastikan bahwa produk-produk ini mempunyai sertifikasi, terutama produk-produk yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan sertifikat dari SNI. Nah, pengawalan kami di tahun ini itu adalah konsumen itu selalu kami monef ya, yang sudah memiliki, yang belum memiliki yang pendaftaran kami dampingi sehingga mereka dapat mendapatkan produk-produk yang mempunyai standar nasional Indonesia. Nah, ini LS Pro ya, yang mungkin nanti berikutnya adalah bagian dari kerjasama kami perkuat dengan Badan Mutu untuk mengidentifikasi ini siapa saja yang perlu dan akan kami percepat karena memang ini kebutuhan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman media kami laporkan dari kinerja kami capai di tahun 2024. Nanti mohon berkenan saran dan masukannya ketika kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.